mimma tuhibbun, kecuali kalian berani menyedekahkan apa yang kalian cintai. Ya, jadi kalau ada orang masih takut menyedekahkan apa yang dia cintai, wallahi belum sempurna kebaikan dari mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengambil contoh. Amin. Hadirin dan hadirat, kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, saya mau tanya dulu, percaya nggak kalau Nabi melakukan Isra Mi'raj? Alhamdulillah. Tapi Al-Fakir pribadi bersumpah demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, saya bersumpah Nabi tidak pernah melakukan Isra Mi'raj. Perhatikan, ini direkam ya. Nabi tidak pernah melakukan Isra Mi'raj. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad. Beda itu. Kalau dia mengatakan Nabi yang melakukan, berarti ini peristiwa yang hebat adalah Nabi. Yang dipuji bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu. Maha suci Allah, bukan maha suci Nabi. Yang dipuji Allah Subhanalladzi subhanallah, alladzi isim mausul yaudu ila Allah. Alladzi itu adalah isim mausul yang artinya kembalinya kepada Allah. Jadi beda loh. Makanya jangan coba-coba mencerna peristiwa Isra Mi'raj ini pakai akal, salah. Tidak boleh pakai akal, harus pakai iman. Dengar baik-baik, kalau ada orang batu licin berani mengatakan, atau orang tanah bumbu berani mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj tidak masuk akal, maka jawab dengan tegas, bukan tidak masuk akal, tapi akal Anda tidak masuk. Ya, jadi karena itu dengar baik-baik, kita harus pahami bahwa Isra Mi'raj ini yang dipuji pada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita ambil hikmah. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan tidak melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan haji melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan sedekah melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan baca Quran, zikir, sholawat dan lain sebagainya itu melalui malaikat Jibril, kecuali sholat. Allah tidak perintahkan melalui malaikat Jibril. Kenapa? Ini perintah terlalu penting. Misal saya kasih gambaran. Kalau Bapak Bupati mengedarkan surat edaran perintah kepada seluruh lurah, berarti itu perintah penting, tapi bukan sangat penting. Tapi kalau lurahnya yang dipanggil menghadap, jadi lurah, semua lurah wajib menghadap ke kantor bupati. Ada satu perintah yang akan disampaikan, berarti itu perintah tidak main-main, sangat penting. Begitulah gambarannya. Ketika Allah mau menyampaikan perintah, Allah tidak titip lewat malaikat Jibril, tapi langsung Allah undang Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sok-sok mau sebut ibadah kalau sholatnya berantakan. Karena amal yang pertama kali diperiksa bukan haji umroh. Amal yang pertama kali diperiksa bukan zikir, bukan baca Quran, bukan sedekah, tapi saya kasih gambaran. Perhatikan hadis Nabi, awalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah. Amal yang pertama kali Allah periksa di hari kiamat, ingat, adalah apa? As-salah, yaitu sholat. Idza sholaha, kalau sholatnya sudah bagus, sempurna, maksimal, maka seluruh amalnya itu bagus. Habib, saya tidak bisa baca Quran banyak-banyak, Bib. Kenapa? Terlalu sibuk kerja, Bib. Nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Dalam sholat ada baca Quran. Habib, saya tidak bisa haji umroh karena tidak ada uang. Tidak dosa. Haji umroh panggilan, sholat juga
penghasilan, betul? Habib, saya tidak bisa puasa Senin Kamis Bib karena pekerjaan saya berat Bib. Tidak dosa. Kenapa? Dalam sholat ada puasa. Betul? Sholat kan tidak boleh makan. Pernah lihat orang sholat sambil minum? Gak ada kondisi. Aman. Habib, saya tidak bisa zikir sholawat banyak-banyak nih, gak dosa. Kenapa? Dalam sholat ada zikir dan sholawat. Semua ibadah, sebutkan semuanya ada dalam sholat. Habib, saya tidak bisa sedekah. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak karena tidak ada uang. Tidak dosa. Karena kenapa? Dalam sholat ada sedekah. Mana sedekah di sholat? Kullu tasbihin sedekah. Ya, semua tasbih adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Semua takbir adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Semua memuji Allah adalah sedekah. Semua bacaan dalam sholat adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Masya Allah. Tapi sebaliknya, wa idza fasada, kalau sholatnya gak becus, rusak, hancur, maka apa? Fasadat sa'iruh amalih, maka semua amalnya juga akan rusak. Tapi ada tetangga saya naik haji 200 kali, umroh 5.000. Kok bisa? Dia tinggal samping masjid. Bisa, ya. Sholat apa tidak? Tidak, neraka. Habib, ada tetangga saya, Habib, kenapa? Sedekahnya 1 hari 1 miliar. Sholat apa tidak? Tidak, neraka. Habib, ada tetangga saya, Habib, kenapa? Baca Quran tiap hari 30 juz. Oh, 30 juz. Sholat apa tidak? Tidak, neraka. Masya Allah. Coba bayangkan, gak ada amal yang bisa dilonggarkan. Habib, ada habaib, Habib keturunan Rasul, buku nasabnya pas, tapi tidak sholat, neraka. Ada yang sholat? Aman ya? Dan memang kata Nabi bilang apa? Kalau anak Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Artinya apa? Gak lihat hukum, gak lihat orang itu hukum. Makanya ada beberapa kantor pengadilan yang megang timbangan itu matanya ditutup, gak pada dulu. Karena kadang-kadang juga ada yang aneh-aneh. Di Batu Licin ini banyak-banyak yang ngaku Habib ini. Sudah ngaku Habib, promosi lagi yang bayar 15 juta dijamin masuk surga. Kosletnya 20.000. Alhamdulillah, amin. Hati-hati. Masya Allah. Kalau sholat ini jangan main-main. Ada yang bilang begini, Habib gak apa-apa sholat ini, paling di neraka cuma dicuci. Emang neraka loh ngeri? Emang neraka itu loh, dia paling dicuci. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Kira-kira tahu nggak apa dosanya kalau meninggalkan sholat? Bisa saya jelaskan sedikit? Bisa ya? Perhatian. Pernah ada datang ke rumah ulun, dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Saya buka pintu. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Haji? Habib maaf, Habib nggak tidur. Saya bilang tidak, karena sudah buka pintu. Ya? Karena kalau tidur tidak bisa buka pintu. Saya tanya, kenapa Pak Haji? Habib, saya mau bertanya hukum agama. Oh, masuk. Kenapa? Habib, saya mau tanya apa dosanya kalau meninggalkan sholat 1 kali. Kenapa tidak lewat telepon? Nggak puas nih kalau lewat telepon, mau langsung ketemu. Ya udah, tunggu sini ya. Saya ambilkan kitab Samsul Munir, kitabnya Al Habib Ali.
bin Hasan Baharun, adiknya Habib Zain bin Hasan Baharun. Saya langsung bukakan kitab Samsul Munir. Di situ ada bab tarikus sholat, dosa orang yang meninggalkan sholat. Diriwayatkan, dengarkan baik-baik. Ada seorang perempuan, ini yang cerita adalah lisannya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa. Bagus, tidak apa-apa. Idolanya Nabi Muhammad. Ini perempuan datang kepada Nabi Musa, lalu berkata, Nabi Musa, saya mau bertobat, bantu saya bertobat. Nabi Musa mengatakan, emang dosamu apa? Mau dengar dosanya enggak? Mau dengar enggak? Dijawab, dosanya berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri. Dengar baik-baik. Dosanya berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri. Ya Allah. Nabi Musa kaget. Dia suruh keluar itu perempuan. Mimpi, pergi dari rumahku. Pergi itu perempuan menangis. Turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, menangkap Nabi Musa. Musa, kenapa kau suruh keluar hamba Allah yang mau bertobat? Sebesar apapun dosanya, ketahuilah pengampunan Allah masih jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Perhatikan. Halo, perhatikan ya. Ini penting nih. Bedakan antara ulama sama pedagang. Kalau pedagang, Anda bicara tidak bicara urusan Anda, yang penting amplop tidak kurang. Itu pedagang. Tapi kalau ulama, satu orang cerita aku tidak dengar, saya gelisah, mengurangi pahala saya di sisi Allah. Betul? Lanjut. Lalu apa kata malaikat Jibril? Kenapa kau suruh keluar hamba Allah, sedangkan pengampunan Allah masih jauh lebih besar? Akhirnya Nabi Musa mengangkat tangan meminta maaf kepada Allah. Setelah meminta maaf kepada Allah, akhirnya Nabi Musa ini bertanya sama Jibril, Jibril, kau tahu nggak dosanya itu perempuan? Malaikat Jibril menjawab, tidak wahai Musa. Dengarkan Jibril, dosanya berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri. Apa jawaban dari malaikat Jibril? Mau dengar tak? Malaikat Jibril menjawab, ya Musa, dosa berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri, itu masih jauh lebih kecil, masih jauh lebih enteng, masih jauh lebih ringan dibandingkan dosa umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad, jika mereka meninggalkan satu kali sholat dalam seumur hidupnya. Masya Allah. Jangan main-main, ini sholat itu bukan main-main. Kalau saya ditanya orang yang paling berani di dunia, orang yang berani meninggalkan sholat, wallahi jangan main-main. Apalagi kadang-kadang mengatakan tidak apa-apa, paling di neraka dicuci, memangnya neraka loh ini. Mau tahu tak berapa lama orang masuk neraka kalau tinggalkan sholat? Mau tahu tak? Kalau orang tinggalkan sholat berapa lama di neraka? Mau tahu tak? Dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan baik-baik. Ya, ini hukum akhirat bukan hukum dunia. Kalau hukum dunia, kalau ada orang tinggalkan sholat duhur, misalnya duhur, itu dipanggil sama hakim, dinasihati, ayo sholat. Kalau asar tidak sholat, ditunggu asar. Asar tidak mau sholat, ayo sholat. Begitu menjelang maghrib masih disuruh sholat. Begitu masuk adzan maghrib, hukum syariat penggal lehernya. Kalau dia tinggalkan sholat karena malas, maka jasadnya dikubur di kuburan muslim. Tapi kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, maka jasadnya dikubur di kuburan orang kafir. Bahkan sebagian riwayat boleh dikasih makan anjing. Karena salah satu hayawan ghairul muhtaram, makhluk Allah yang tidak mulia, salah satunya adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Paham? Ini hukum apa ini? Hukum Islam. Masya Allah.
Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ini dengarkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka salah muta'ammidan wa maratan muta'ammidan, man taraka salah maratan muta'ammidan wajibat alaihi dukhulun nar arba'ina ayyam wa layali." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja satu kali, bukan satu hari loh ya, saya tidak bilang satu hari, tapi apa tadi? Satu kali. Maka apa kata Nabi? Wajibat alaihi dukhulun nar, wajib baginya masuk neraka 40 hari, 40 malam. Tunggu dulu, belum selesai. Yaum fil nar ka'alfi yaum fid dunya. Satu hari di neraka sama lamanya 1000 hari di dunia. Jadi mari kita hitung. Ini saya bawa kalkulator. Tidak apa-apa, 40 kali 1000 berapa? Masya Allah, pintar semua kalau matematika. Jadi 40 kali 1000 berapa? 40. Ayo kita hitung 40.000 dibagi 1 tahun berapa hari? Dibagi diciptakan itu berapa hari 1 tahun? 3,5. Nah, sama ya Makassar ya? Sama tadi Makassar. Nah, sama dengan ini jawabannya. Ini jawabannya. Siapa yang meninggalkan sholat 1 kali wajib masuk neraka 109 tahun 6 bulan. 1 kali itu. Saya tidak bilang satu hari. Apa tadi? 1 kali. 109 tahun 6 bulan. Di dalam itu. Kalau penjara aman. Kalau neraka yauma la yamutu fiha wala tidak la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Ya amin. Apa maksudnya itu tidak mati, tidak hidup? Dia tidak merasakan hidup, dia tidak merasakan mati. Mau mati tidak bisa, mau hidup tidak bisa. Itu neraka. Alhamdulillah. Gini, saya tidak pernah masuk neraka. Saya tidak pernah masuk neraka. Alhamdulillah belum. Dan mudah-mudahan tidak. Loh, siapa yang merasa mau masuk surga? Sekarang saya bertanya, sholat kita belum tentu khusyuk, betul? Baca Quran belum tentu benar, betul? Haji umrah belum tentu diterima, betul? Sedekah belum tentu ikhlas, betul? Zikir belum tentu khusyuk, betul? Taubat belum tentu syukur-syukur, betul? Kita ini apa? Surga belum tentu, neraka kemungkinan. Ada yang protes? Saya ulang ya. Kita ini, saya tidak mengatakan dia, kita, berarti saya juga langsung. Kita ini surga belum tentu, neraka kemungkinan. Ya apa jadinya? Jadi jangan seperti kita ini aman dari neraka. Orang itu tambah aman dari neraka, tambah sombong. Orang itu tambah aman dari neraka, tambah malas ibadah, betul? Tambah susah menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita perhatikan. Saya tahu rasanya neraka. Mau saya jelaskan boleh? Ini tahu siapa malaikat yang berontak itu? Sedikit lagi saya minta bantu. Ya, tidak apa-apa. Saya lihat jam kanan. Ini jam kanan dikasih bupati. Jangan cemburu ya. Setidaknya tolong jangan cemburu ya. Lebih kuat. Panas-panas itu Pak Bupati.